Happy people, welcome back to my channel. Perkenalkan semuanya, namaku Rani. Di video kali ini, seperti judulnya, akhirnya aku bikin video Wedding Zone lagi. Wedding Zone. Nah, seperti di judulnya, tema Wedding Zone kali ini aku mau bahas tentang seserahan. Jadi, salah satu subscriber aku ada yang DM aku. Nah, dia itu pengen minta dijelasin atau dibahas tentang seserahan. Jadi, seserahan itu isinya apa aja? Seserahan itu yang kayak gini ya, seserahan yang aku maksud kayak gini. Dia pengen tanya isinya apa aja, budgetnya berapa, yang wajib ada itu apa. Nah, aku akan bahas semuanya di video ini. Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel aku. Ayo teman-teman yang nonton video aku, please subscribe. Karena sebentar lagi aku mau 1000 subscriber. Oh my god, thank you yang udah subscribe. Dan yang suka video ini, jangan lupa di like, di komen di bawah. Nextnya aku harus bikin video apa lagi. Dan jangan lupa share ke semua teman-teman kamu yang mau nikah, yang mau lamaran, biar tahu informasi yang ada di video ini. Jangan lupa berbagi. Disclaimer dulu ya guys sebelum kita masuk ke videonya. Jadi yang aku bahas sekarang ini tentang yang nasional, jadi tentang adat nasional. Jadi kalau yang sering terjadi di Indonesia. Jadi kalau misalnya adat lain seperti adat Sunda, adat Batak dan lain-lainnya itu tidak aku bahas di sini. Jadi sekali lagi yang aku bahas di sini itu adat nasional. Jadi kalau ada yang berbeda pendapat silahkan saling sharing di kolom komentar. So, biar nggak lama-lama, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Jadi seserahan, biasa disebut hantaran, itu memang ciri khas pada pernikahan atau rangkaian pernikahan orang Indonesia. Jadi seserahan itu juga diartikan biasanya sebagai simbol kalau si calon mempelai pria itu sanggup menghidupi atau menafkahi si calon mempelai wanita. Nah, kalau aku sendiri sebenarnya nggak dipatokin jumlahnya. Cuman karena biar nggak over budget, kita harus budgetin nanti berapa. Jadi aku waktu itu bikin minimal 6, maksimal 8 box. Nah, untuk kalian itu terserah mau berapa box, tapi jangan lupa harus sesuai dengan budget kalian. Dan tips dari aku, jadi satu jenis barang itu jangan dipatokin satu box guys, karena nanti akan terlalu banyak boxnya. Kalau misalnya bisa dijadikan satu box, lebih baik dijadikan satu. Jadi waktu aku nggak beli guys, jadi aku sewa. Kenapa sih aku sewa? Karena aku mikirnya ini kan cuma dipakai sekali aja. Kalau aku beli itu nanti akan numpuk di rumah, terus jadi nggak kepake. Sewanya di mana? Kalau sewa banyak banget guys, banyak banget. Kalian bisa cari di Instagram dengan hashtag sewa seserahan, sewa box seserahan. Kalian bisa cari di situ, itu banyak banget. Misalnya lokasi kalian di Bandung, sewa seserahan Bandung, atau sewa seserahan Jakarta, Jakarta Timur, Jakarta Barat. Kalian cari aja di Instagram pakai hashtag itu. Terus buat kalian yang mau beli, sebenarnya beli juga bisa lebih murah dari sewa. Kalau box seserahan yang kalian beli nggak terbuat dari akrilik, misalnya dari plastik, kalian tahu kan box seserahan yang dari plastik gitu, mika, itu kalian bisa banget cari di misalnya pasar-pasar di daerah Jakarta. Aku tahunya misalnya di Pasar Tanah Abang, atau di SMK, atau di Pasar Senen. Kalian bisa cari di sana. Nah, ini dia nih yang bikin aku pusing. Kalau kalian anaknya kreatif, kalian bisa dekor. Gampang aja sih, tinggal beli aja box yang mika yang murah, terus kalian dekor sendiri. Tapi kan itu akan keluar budget lagi untuk beli dekorannya. Karena kalau kalian sewa itu udah dapet boxnya yang cantik, terus juga didekorin yang cantik, yang udah pasti dekorannya bagus. Jadi kalian gak perlu pusing mikirin dekor hantaran kalian. Kalian juga bisa kok misalnya mau request warna hitam, pink, putih, atau kayu nuansanya, kalian bisa banget pilih dan request kalau sewa. Jadi kalau sewa box pertama, otomatis kalian harus kumpulin dulu semua barang seserahannya. Jadi kalau barang seserahan kalian sudah lengkap, kalian boleh
kirim ataupun antar sendiri barang seserahan kalian yang udah kalian beli ke tempat yang dekor atau yang punya, yang kalian sewa boxnya. Makanya tadi aku saranin kalian cari tempat sewa boxnya yang deket sama lokasi kalian, biar kalian nganter dan diambilnya tuh nggak jauh. Kalau diantar, boxnya sudah datang, kalian pakai buat acara. Selesai acara, boxnya itu kalian balikin ke mereka dengan kondisi yang utuh sama semua dekorannya. Kalau ada yang rusak atau dekorannya ada yang hilang, kalian bisa kena charge. Seserahan itu dibawanya pas kapan? Pas lamaran atau pas resepsi pernikahan? Jadi ini tuh balik semuanya ke kalian. Diskusi keluarga sih. Biasanya keluarga dari mempelai laki-laki itu sukanya biasanya ya, nggak semuanya, itu seserahan dibawa pada saat resepsi pernikahan. Nah, kalau misalnya kalian mau dibawa pas pernikahan, terus lamaran bawa apa dong? Nah, pas lamaran itu biasanya bawa makanan-makanan ataupun kue guys, kalau barang nggak dibawa. Pertama kita mulai dari alat mandi nih. Jadi alat mandi itu kan wajib ya, harus banget ada lah. Nah biasanya sih jadi kayak sabun, sampo, parfum, handuk, body lotion, itu sudah masuk ke paketan alat mandi atau perlengkapan mandi itu. Jadi poin yang kedua yaitu satu set pakaian. Jadi pakaian dari ujung kaki sampai ujung kepala. Misalnya kalian pakai kerudung, pakai hijab kayak aku, sudah pasti hijab. Terus pastikan baju, celana, dan jangan lupa underwear. Poin ketiga juga nih penting nih. Biasanya itu alat ibadah. Itu misalnya mukena, satu set mukena sama sejadahnya, sama tasbihnya, sama Al-Qur'annya. Atau mau mukena aja sama sejadah, atau mau mukena, sejadah, peci, sarung. Nah itu alat ibadah bagi yang muslim. Kalau bagi yang non muslim terserah alat ibadahnya seperti apa, mau dimasukin atau enggak. Ini poin keempat ya, ini ciwi-ciwi, cewek-cewek pasti senang banget. Ini adalah poin makeup dan skincare. Tenang guys, tenang, makeup dan skincare itu udah jadi kebutuhan sehari-hari kita. Jadi otomatis masuk ke seserahan, hal wajib. Jadi biasanya makeup dan skincare dijadiin satu box. Sudah 7 tuh ya. Makeupnya apa, skincarenya apa, brandnya apa, terserah kalian. Mau yang kalian sering pakai atau kalian mau coba brand yang mahal mumpung dibeliin, itu terserah kalian aja. Yang penting gak over budget, oke? Poin kelima itu tas, sepatu, dan juga jam tangan. Poin ketujuh itu biasanya alat atau perlengkapan rumah tangga. Biasanya sih yang paling aku sering lihat, aku sih nggak pakai ini ya, aku nggak pakai alat-alat perlengkapan rumah tangga, tapi yang paling sering aku lihat itu kayak alat dapur gitu, kayak saya seset Tupperware atau seset kayak penggorengan, wok, dan gitu-gitu sih, panci stainless, ada sih yang kayak gitu. Terus kayak blender atau food processor, ada juga kok yang kayak gitu. Ini yang terakhir menurutku yaitu biasanya emas. Ini poin ke-8 ya, emas yang dipakai, baik itu cincin, anting, kalung, gelang tangan, gelang kaki, atau piercing buat yang di piercing. Nah itu biasanya emas yang dipakai juga masuk ke seserahan. Cuman kalau aku tidak juga pakai emas yang dipakai. Mahar aku itu kan logam mulia. Nah pembahasan soal mahar aku udah bahas loh. Mahar itu juga banyak yang tanya, aku udah bikin satu video kupas tuntas soal mahar, nanti aku kasih di sini. Nah, aku nggak pakai emas karena aku bukan tipikal orang yang suka mejeng-mejeng emas pakai semuanya, dan juga aku pakai kerudung emasnya nggak kelihatan juga. Nah, aku jadi nggak pakai. Tapi buat kalian yang suka banget pakai berlian, pakai emas, silahkan aja. Kalau misalnya ditotalin itu sekitar 10 lah ya, 7 sampai 10 box hantaran gitu guys. Jadi isinya sih itu. So guys, semuanya udah aku bahas, perintilan tentang seserahan semuanya aku udah bahas. Kalau soal budget itu balik lagi ke kalian ya. Jadi buat kalian yang udah nonton video aku sampai saat ini, terima kasih banyak. Buat masih ada yang belum mengerti atau mau ada yang ditanyain atau mau sharing lebih banyak lagi, silakan komen di bawah, aku jawabin semua komen-komen kalian.
Atau yang mau lebih privacy bisa langsung DM aku di Instagram aku fast respon di Instagram. So guys, buat yang suka sama video aku yang kali ini, tolong di like videonya, komen di bawah nextnya kalian pengen aku bahas apa lagi, dan subscribe channel aku guys. Subscribe, bantu aku grow up channel aku biar aku makin semangat upload video buat kalian. So thank you guys for watching, bye bye.